Oke, sepertinya Kak Syuro. Oh, ada. Silakan Kak. Fiil maklum itu yang kayak Gimana? gimana? Ulang, ulang. Gimana, ulang? Fiil, Pertanyaannya ulang. oke, fiil maklum itu yang kayak gimana? Kayak akala. Kayak akala, iya. Oke, bagus. Nah, boleh dikasih contoh fiil maklum yang ada mutaadinya, yang ada objeknya. Oh, Silakan Kak. objeknya. Mm-mm. Kata kerja aktif punya objek gitu. Oh, ya. Eh, apa ya? Apa ya? Bebas Roma. mau. Mhm. Oke. Romal waladu al qurrata. Oke, boleh. Roma al-waladu al-kurota. Nah, sekarang Kak Syufri sekalian. Qurrata. Oke, sebentar ya saya matiin dulu suaranya sebentar. Banyak iklan. Oke, nah Kak Syrofi boleh dinyalain lagi kamera. Oh, apa itu namanya mic-nya? Oke, sekarang minta tolong dirubah ke majhul kalimatnya tadi, silakan. Rumiyat al qurratu. Al qurratu. Iya, bagus sekali. Rumiyat al-Qurotu. Oke, nah Qurrat. teman-teman. Iya, seperti itu ya. Jadi Nah, nanti ketika fiil sama fa'il itu harus sesuai antara mu'anas sama mudakar. Mu'anas, mudakar, mudakar. Begitu juga fiil dan naibul nah. fa'il itu juga harus sesuai antara mudakar, mudakar dan mu'anas, mu'anas. Nah, teman-teman, sekarang materi kita itu tentang eh, mu'rab dan mabni. Iya, sebelumnya kita harus tahu dulu artinya. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu perubahan. Nah, ini sekarang kita ke ilmu nahwunya ya teman-teman ya. Nah, inilah mu'rab mabni itu atau i'rab itu inti marintinya di ilmu qawaid. Nah, jadi mu'rab itu perubahan akhir kata teman-teman. Jadi kita di sini disuruh menyibukkan diri di harokat terakhir pada isim atau fiil tersebut seperti itu. Nah, jadi mu'rab itu apa? Mu'rab itu atau i'rab perubahan akhir kata ya teman-teman ya. Misalnya nih mu'rab itu berarti yang bisa berubah-ubah. Contoh, kayak masjidun. Dia bisa dibaca masjidun. Suatu saat bisa dibaca masjidan. Suatu saat juga bisa dibaca masjidin. Nah, kapan kita tahu kapan dibaca masjidun, masjidan, masjidin. Nah, nanti ketika apa ya? Tergantung posisinya masjid ini. Misalnya nih, ketika masjidnya di sini kita kita baca du atau dun ya. Misalnya ketika jadi subjek atau jadi mubtada. Contohnya misalnya al masjidu kabirun. Nah, itu dibaca al masjidu. Nah, sekarang kita punya contoh masjid menjadi objek. Nah, nanti harokatnya jadi da. Nadortu al masjidah. Nah, itu bisa berubah teman-teman soalnya tergantung dia nih masjidnya posisinya sebagai apa. Nah, nanti ketika dia dibaca jar contohnya usolli fil masjidina berubah jadi di. Nah, untuk apa ya? Patokan dibaca ada di dunya itu berarti sesuai kedudukan kata tersebut teman-teman. Nah, itulah dinamakan mu'rab. Dia bisa berubah-ubah akhirnya. Nah, tapi kalau mabni itu artinya tetap. Nah, sampai kapanpun kata-kata itu tetap dibaca kayak gitu. Contoh, teman-teman bahasa Arabnya ini tuh apa? Ini kata tunjuk. Ada yang tahu? Masih ingat? Ada. Hada atau Ya, hadi. ada untuk Nah, mendaftar. benar. Nah, Hadi. teman-teman sampai kapanpun hada dibaca hada. Ketika rofa hada. Ketika menepati Ada. nasab hada juga. Ketika jar hada. Jadi nggak ada hadu, nggak ada hadi. Nah, bedanya di situ teman-teman ya. Kalau mu'rob belakangnya berubah-ubah kayak tadi. Masjidun, masjidan, masjidin. Tapi kalau mabni itu kayak hada. Sampai kapanpun dia dibaca hada. Menjadi mubtada hada, menjadi objek hada. Kemasukan huruf jar juga dibaca hadza seperti itu. Nah, teman-teman untuk apa ya? Ini konsep awal dulu ya untuk membedakan mu'rab sama mabni. Nah, nanti pembagiannya sangat banyak. Cuma teman-teman yang terpenting sudah aman dulu konsepnya. Kalau mu'rab itu bisa berubah-ubah, tapi kalau mabni tidak bisa berubah. Gitu ya teman-teman ya. Gimana untuk mu'rab mabni ini? Sudah aman belum? Maksudnya dari segi pengertiannya dulu. Kalau belum Aman, paham aman, boleh aman. tanya. Yang lain gimana? Aman ya insya Allah ya. Oke, coba Aman. lagi. Aman.
Tadi yang berubah-ubah namanya mu'rab atau mabni? Yang berubah-ubah. Mu'rab. Mu'rab, iya, oke. Coba deh, saya punya contoh misalnya. Contohnya itu kalimatnya misalnya izarun. Nah, izarun. Boleh nggak nanti saya baca izarun atau izarin? Boleh. Boleh ya? Nah, Boleh. itu yang dinamakan mu'rab berubah-ubah. Bukan. Nah, saya punya contoh lagi misalnya. Contohnya itu kayak fi, artinya di. Bisa nggak nanti harokatnya jadi fa, jadi fu? Nggak bisa ya. Jadi sampai kapanpun dia dibaca. Bisa, karena mabudi. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mu'rab itu yang berubah-ubah belakangnya. Kalau mabni tetap gitu aja. Oke. Nah, teman-teman, ini ya, ini nanti kita bahas apa ya? Kita bahas secara apa? Secara generalnya aja ya, secara umumnya Eh, aja. Soalnya nanti di sini nah perbabnya atau perbagannya dijelaskan di sini ya. Jadi teman-teman kita cuma kenalan dulu malam ini. Misalnya nih, mana tadi ya? Isim. Nah, jadi gini. Kita masuk ke mu'rab dulu. Mu'rab tadi yang berubah-ubah. Nah, kapan aja sih, di mana aja sih isim atau fiil itu bisa berubah? Nah, jadi teman-teman nggak semua isim, nggak semua fiil itu dia berubah-ubah ya. Jadi nanti ada kaidah khususnya. Misalnya nih, mu'rab pada isim. Nah, mu'rab pada isim yang pertama itu pada isim mufrad. Nah, mufrad artinya sendiri atau tunggal. Nah, ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau ketemu isim mufrad, fix dia namanya isim mu'rob kayak gitu. Kayak tadi masjid. Masjidnya ada satu. Kita bilangnya masjidun. Nah, nanti dia bisa dibaca masjidun, bisa dibaca masjidan, bisa dibaca masjidin. Oh iya, teman-teman ini ya, ini kayaknya kemarin yang dicari Bapak Ranto kayak kalau nggak salah. Ternyata di sini ada saya lupa. Nah, ini ya teman-teman ya. Oh, tabel i'rob di sini. Di halaman paling terakhir ya di buku kita ada kok. Ya Bapak Ranto ya ada di sini. Untuk mengetahui cepat tanda-tanda i'rab di sini. Nah, isim mufrad. Contoh, nah ini teman-teman bisa berubah jadi mukminun, bisa berubah menjadi mukminan, bisa berubah menjadi mukminin. Nah, itu namanya isim mufrad. Oke, sekarang mungkin kita ini tulis aja dari awal. Sebentar. Mana ini? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, isim mu'rab yang pertama namanya isim mufrad. Oke, teman-teman boleh minta dikasih satu contoh isim mufrad kayak apa misalnya? Zaitun. Zaitun, Idun. boleh. Masjid. Masjid. Masjidun juga boleh. Nah, oke. Misalnya teman-teman ya, oke. Ini biar kita tahu perubahannya, kita kasih contoh satu-satu misalnya. Ketika dia dibaca al-baitu, misalnya ketika menjadi mubtada di awal banget. Rumah itu besar bahasa Arabnya apa, teman-teman? Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu Al-baitu kabirun. Jadi teman-teman, kalau ada isim di depan, selama dia bukan berupa nama, tidak disertai domir, maka nanti dikasih al ya teman-teman ya. Ini salah satu ciri mubtada. Nah, al dikasih al, al-baitu. Nah, kalau udah ada alnya, maka nggak boleh kita tanwin ya. Soalnya tanwin sama al itu nggak pernah akur ya. Kayak minyak sama air, jadi nggak boleh disatukan. Kita nggak boleh bilang al-baitun, cukup bilang al-baitu. Nah, baru nih, kalau misalnya di sini nggak ada alnya dan dia khobar, nah kita tanwin kabirun seperti itu. Rumah itu besar. Ini ketika dibaca rofa, ketika dibaca rofaun atau dibaca dhamma. Sekarang contoh yang nasab misalnya. Oke, teman-teman membeli bahasa Arabnya apa? Membeli. Coba. Tara yastari. Ishtara. Ishtaro, yashtari. Contoh Istaro. misalnya gini. eh Siapa itu misalnya ya? Oh ya, Zainab sedang. Oh, Zainab akan membeli rumah besok. Nah, bahasa Arabnya gimana itu? Pakai apa? Saya. Nah, Istarot. karena Zainab Istarot. Ya, pakainya kata Istarot shtari yastar. apa yastari. saya shtari, teman-teman? Istarot Yastari. saya stari. Kata shtari ya. Saya stari. Oh. Zainabnya cewek, Oh, kata teman-teman. stari. Iya, nah, ini teman-teman ya, fiil sama fa'il harus sama ya. Karena apa ini failnya atau pelakunya itu perempuan, maka harus pakai tak teman-temanku. Nah, berarti dibaca Kata Zainabu apa Zainabun? stari.
Zainabu. Iya. Zainabu. Tashtari, Zainabu, membeli apa tadi rumah. Nah, ini berubah teman-teman tadi dibaca al-baitu, sekarang dibaca al-baita. Nah, kenapa ini kok saya baca al-baita teman-teman? Baita. Kenapa? Maf'ul. Objek. Oh, oh, karena menjadi objek, Mall. makanya harokatnya berubah ya teman-teman ya. Nah, karena ini isim mu'rob, maka dia berubah. Oke, besok bahasa Arabnya apa? Iya, sebentar Wadan. teman-teman ada Badan. iklan. Sebentar ya. Oke, nah hodan artinya besok. Oke, coba teman-teman ya, ini sambil murojaah yang dulu-dulu. Ini pertanyaannya nanti semakin bertingkat ya, coba. Satashtari, oke, kalimat isim fi'il atau huruf. Coba teman-teman boleh jawab bareng-bareng dulu. Satashtari kalimat isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Kalau Fi'il. fi'il, ciri-cirinya apa? Kalau fi'il, ciri-cirinya. Ada faknya, ada Masuk sinnya. kasih Anu. ya. Sin. Kita bilangnya sin apa sa kalau mengeja? Sin. Sin ya, iya. Uh, uh, ada sin sama apa ini? Ada huruf mudho. Ro'ah ya teman-teman ya, ini Doro'ah. ciri-cirinya. Iya. Oke, ini fiil apa ini berarti kalau ada huruf mudhoro'ahnya? Fiil, madi, au mudhari? Fi'il mudhari'. Fiil mudhari. Oke. Nah, Mudhari'. teman-teman sekarang satashtari ini kira-kira kalimatnya itu maklum atau majhul kira-kira. Nah, coba. Maklum. 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 Aktif ya. Artinya membeli, bukan dibeli. Bagus. Nah, teman-teman coba Dibeli. dirubah. Dirubah ke majhul gimana? Tashtari gimana jadinya? Ishtaro, yashtari. Eh, Dumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Gimana berarti? Satush taru. Satu star. Iya. Taruh. Satush taru. Mm-mm. Oke. Sekarang teman-teman dia kira-kira kalimatnya itu mujarot atau mazid. Tashtari ini. Ishtaro, yashtari. Azid. Mazid. Mazid. Din. Bapak Sali langsung ya. Oke. Majid. Kalau mazid, mazid berapa ini kira-kira? Satu apa dua? Tiga apa 10? Dua. Oke. Teman-teman Arfin. untuk tahu Salah, mazid atau salah mujarotnya, satu Dua, harfin dua, ya. dua, dua. Enggak. Kita lihat dari ini ya teman-teman ya, dari fiil madinya. Coba fiil madinya apa kira-kira tashtari ini? Ishtaro. Mm-mm. Ada berapa hurufnya? Ishtaro gitu ya. Ada berapa? Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khomsa. Iya, ada dua ya. Berarti tambahannya apa aja ini? Hamzah sama Eh, Hamzah dan ya. Hamzah dan apa? Dan tak ya teman-teman ya. Iya. Berarti ini wazannya apa kalau Hamzah sama tak? Harfani. If'ala. Wazannya ifta'ala yaf ta'ilu. Iya, oke. Milu. Mazid udah ini udah oke. Udah. Nah, teman-teman, oke, ini ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya ini kenapa kok dibaca al-baita karena menjadi apa? Menjadi maf'ul. Maf'ul. Nah, lagi Maf'ul. misalnya saya tinggal di rumah bahasa Arabnya apa? Oh, Zainab aja Zainab. Zainab sedang tinggal di rumah bahasa Arabnya apa? Kita dahulukan fiilnya dulu teman-teman. Taskunu Zainabu Lagi-lagi pakai tak fil ya. baiti. Iya. Tes. Taskunu Zainabu Zainabu fil baiti. fil baiti. Iya. Benar sekali. Iya Nah, dong. teman-teman, benar ya, pakai tas kuno ya. Oke, karena ini, karena ada, apa itu, ada Zainabnya. Nah, V, V ini huruf apa Panas. teman-temanku, V ini? V ini huruf apa kemarin? Jar. Huruf jar. Huruf jar. Ya. Nah, berarti setelahnya dibaca kasro ya, karena isi mufrad. Nah, ini isi mufrad, berarti setelahnya kita baca kasro, seperti itu. Tas kunu Zainabu fil baiti. Nah, teman-teman, inilah dinamakan mu'rab. Yang tadinya al-baitu tiba-tiba dibaca al-baita, tiba-tiba dibaca al-baiti. Nah, ini juga ada alasannya. Ya, teman-teman ya, ini mubtada, ini menjadi maf'ul, ini menjadi apa? Jar majrur gitu. Nah, nanti insya Allah di minggu terakhir kayaknya ini kita lebih memperdalami ini ya tentang isim mufrad, ciri-cirinya kayak gimana. Nah, ini baru perkenalannya aja. Oke. Yang kedua, teman-teman, isim mufrad. Ada lagi namanya isim musanna. Apa itu isim musanna? Dia bermakna dua. Berarti dua Yang ya. bermakna Isim yang dua. menunjukkan arti dua benar sekali. Nah, berarti teman-teman ciri-cirinya ini ada ani ya. Ani atau aini. Ah, Iya. Ini.
Benar sekali. Tapi sebelumnya dibaca fathah dulu ya. Coba-coba. Baitun. Coba teman-teman. Cara buatnya gimana baitun? Jadinya apa? Baitani, Baitani. baitani, Iya. Baitun. Nah, cara buatnya gini teman-teman baitani, ya. Sebentar. baitaini. Oke, coba. Alnya kita buang dulu biar mudah. Nah, ini kan gini ya teman-teman ya. Baitun. Belakangnya tinggal. Oh. Huruf paling terakhir kita fathah dulu. Oke? Kita fathah dulu. Kita kasih alif. Kita kasih ni. Selesai. Baitani. Masjidun jadi apa? Kita fathah dulu teman-teman. Masjidun jadi apa? Masjidani. Bagus, masjidani. Oke, sekarang kita cari contoh yang mu'anas. Misalnya botol. Oke, botol bahasa Arabnya korurotun. Nah, teman-teman masih ingat nggak botol yang kemarin? Ko, ru, sebentar. Rotun. Nah, sama ya Korurotaini. teman-teman, ya taknya nggak boleh dihilangkan. Nah, tapi kalau untuk membuatnya, kita hapus dulu nggak apa-apa. Dikasih tani langsung. Nah, berarti kalau jendela, dua jendela gimana bilangnya? Koru. Nafidatani, Dana. nafidatani. Mm-mm. Helm bahasa Arabnya hudatun. Berarti kalau misalnya dua helm apa? Dua helm. Udatan, Iya, ini. Nah, teman-teman, koruratani ini ketika rofa ya, ketika misalnya menjadi subjek atau menjadi apa lagi itu, mubtada misalnya. Nah, tapi kalau nanti misalnya dia menjadi objek, jadinya bai taini ya, pakai ini teman-teman ya, atau objek. baitaini, Iya, bai. Nah, baitaini. gini-gini. Jadi teman-teman kalau misalnya Musana itu ada Ani sama Aini. Ada Mbak Ani sama ada Mbak Aini. Nah, bisa Baitani, bisa Taini. Kayak gitu. Ya teman-teman ya. Oke contoh misalnya. Oke gini-gini. Nah ini tinggal diganti aja teman-teman. Coba misalnya. Kita rubah ke Musana. Nah, biar nanti nggak usah nyari contoh lain. Contoh misal. Teman-teman coba Al-Baitu ini diganti ke Musana gimana dulu? Harokatnya. Al. Al-baitani. Mm-mm. Kabirunnya juga dirubah ke musana. Gimana berarti? Kabi. Kabironi. Iya. Al-Baitani Kabironi. Nah, sekarang Zainab akan membeli dua rumah besok. Nah, berarti gimana ini? Pakai yang mana? Satashtari Hmm? Zainab Tadi al-baitain. Baitaini, Oke, sip. baitaini. Oke. Kenapa nggak pakai yang Baitani ini, teman-teman? Kok nggak pakai yang Ani? Kenapa? Jadi maf'ul ya, nasab ya. Maf'ul. Iya, benar. Karena nasab ya ini ya teman-teman ya. Loh, itu kan kasro. Ini bukan kasro ya teman-teman ya yang dihitung ya. Oke, jadi di dalam isi musanna yang dihitung bukan kasronya tapi alif dan ya. Gitu ya teman-teman ya. Oh, Kalau ditanya ya. tanda rofaknya dengan apa baitani ini dengan alif, bukan dengan kasro ya, dengan alif. Nah, lagi sekarang saya tanya di sini, al ini kedudukannya jadi apa teman-temanku? Tadi? Menjadi Oh, maf'ulun bi. Iya. Kalau maf'ulun bi itu irobnya apa? Rofa, nasab atau jar? nasab. Nasab. Nah, sekarang saya tanya tanda. Tanda nasabnya dengan apa? Ya. Ya, Iya, Ya, dengan ya, 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 ya ya. bagus. Dengan ya, ya laisa kasro. Oke, kenapa ya? Karena isim apa tadi? Isim musannas. musanna. Musanna. Oke, nah sekarang Zainab tinggal di dua rumah. Nah, ini berarti gimana kalau ada V-nya? Boleh dirubah? Gimana? Baitaini, baitaini, Bunu Iya. Zainab. baitaini. Jadi teman-teman, ketika iya, ketika nasab dan jar dia pakai kasro ya Ya, teman-teman. ya, Iya. Oh, pakai kasro, maaf, maaf, pakai iya. Loh, saya jadi yang kasro sendiri. Nah, ketika nasab dan jar pakai ya, gitu ya. ya. Oke. Oke, teman-teman, sampai musana dulu gimana? Hal indakum soal ada pertanyaan? Nafi. Yang lain gimana? Teman-teman nggak apa-apa ya, misalnya kalau misalnya ada yang belum paham, silakan tanya. Nggak usah malu ya. Nanti kita ini bareng-bareng. Biar nanti bisa selesai bareng-bareng. Aman untuk isi musana? Aman, Aman, aman. insyaallah. Oh, Oke. Boleh Ulang ganti? lagi Ustazah. Oke. Yang Oh, yang ya, bagian ya, mana, mangga. Kak? Yang isim apa? Dari isim musanna itu ke Oke. bawah. Mohon maaf, tadi agak terlalu cepat mungkin.
Oh iya, siap. Terima kasih. Oke, nah jadi tadi isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua. Oke, tadi baitun artinya satu rumah. Oke, kita ganti contoh. Misalnya saubun, saubun itu satu baju. Berarti kalau kita rubah ke dua baju, jadinya saubani atau saubaini. Nah, kapan kita pakai saubani? Ketika misalnya menjadi fa'il, oh jadi apa itu? Jadi pelaku atau misalnya jadi mubtada itu pakai ani ketika rofa ya kak ya. Tapi kalau kita pakai saubaini itu misalnya ketika menjadi objek atau ini jatuh setelah huruf jar. Jadi sementara kita pakai yang objek sama huruf jar. Cuma nanti alasannya banyak ya. Cuma kita pakai dua dulu biar nanti nggak bingung. Oke, jadi kita baca aini ketika nanti jadi objek atau jatuh setelah huruf jar. Kayak gini tadi contohnya eh, dua rumah itu besar, maka pakai al-baitani. Dia rofa, dia sebagai mubtada, maka pakai alif seperti itu Kak, pakai yang ani. Tapi ketika dia jadi objek, maka dia pakai yang versi aini. Nah, satashtari Zainabu al-baitaini. Kalau ditanya al-baitaini jadi apa? Jadi objek gitu. Tanda objek. Objek dibaca apa? Dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Nah, jadi ketika isim musanna tandanya itu bukan pakai huruf. Oh, bukan pakai harokat, tapi pakai huruf. Jadi kalau ditanya, tanda nasabnya itu dengan ya. Seperti itu ya Kak Norman ya. Dan yang terakhir, dia dibaca aini ketika jatuh setelah huruf jar. Seperti itu. Coba Kak Norman, bahasa Arabnya pena itu apa? Pulpen. Satu pulpen. Kak Norman. Kolamun, Kolamun. Oke, dua pulpen. Yang kolamun, rofa. Dua pulpen yang rofa gimana? Cuma juga sampai salah. Maunya kan ngelapis surat. Kak Norman silakan dua pulpen yang Ah, rofa. punya Naya juga ada, Pak. kola, Hmm. kolamai ini, bukan. Ya, yang rofa dulu Kak. Kalau rofa yang pakai alif ini ya. Oke. Nah, kalau rofa dikasih Ah, ani langsung aja. Kolamani seperti ini. Nah, berarti kalau yang nasab dan ini. jar gimana Kak? Pakai yang ya nun. Dirubahnya gimana? Oh iya, yang cari. Iya, Kolamai ini. iya. Gitu ya Kak Norman ya. Ini untuk yang musanna. Sudah aman belum? Oke, Oke. aman-aman. Oke. Oke, teman-teman lanjut ya. Sekarang ya. Sekarang ke jamak. Jamak itu apa berarti artinya? Lebih Teman-teman. dari dua. Ya, Iya. Jadi Banyak. jamak itu lebih dari dua atau hitungannya dari nomor tiga ya teman-teman ya. Jadi kan kalau di bahasa lain nomor dua itu kan sudah dianggap jamak ya. Tapi kalau di kita belum. Musanna itu baru dua. Tapi kalau jamak berarti hitungannya nomor tiga. Nah sekarang ada jamak. Jamak dibagi menjadi tiga ya. Jamak itu atau kalau di bahasa Indo namanya plural ya. Plural. Banyak. Lebih dari dua atau dari tiga. Dimulai dari nomor tiga. Nah, jamak itu ada tiga. Kalau di bahasa Arab. Ada jamak apa teman-teman? Zakar, Dakar Mm-mm. ya, Salim. Jam'ul Muannas, mudzakkar Anak salim. Salim taksir, menjalankan. Oke, sebentar ya, biar nggak nulis. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ada mudzakkar salim, ada muannas salim. Oh ya, teman-teman, malam ini kita kayaknya salim, kita bagannya sampai ini aja ya, sampai mu'rab dulu ya. Besok kita lanjut mabni. Kayaknya enam, waktunya nggak muat hari ini. Biar nanti nggak ngebut gitu ya. Insya Allah waktunya masih panjang. Oh, pertemuannya nggak maksudnya. panjang, masih panjang. Bentar. Mu'annas. Nah, satunya ada jamak taksir. Nah, kita sekalian kenalan di sini nanti. Nah, ini jamak ya teman-temannya pembagiannya ada tiga. Oke, jamak mudzakkar salim. Nah, teman-teman, biar kita ini, biar kita apa ya, cepet hafalnya kita ini diartikan satu-satu dulu ya. Jamak itu banyak. Mudzakkar untuk siapa? Untuk laki-laki. Laki, Salim itu gimana maksudnya Salim? Atau nama orang Pak Salim? Apa ini selamat. Salim? Hehehe. Yang selamat, Yang selamat dari yang apa? selamat. Selamat. Selamat dari mana? Iya, benar Selamat selamat. dari Iya. Ilat, Oke, oke, siap. selamat tadi. Sebentar. Dari apa saja? Dari perubahan bentuk mufradnya. Oke, coba deh. Maksudnya gimana selama dari perubahan bentuk mufradnya? Coba. Teman-teman masih ingat bahasa Arabnya dosen itu apa?
Muhadir. Hadir. Sampai teman-teman ini Muhadir. ya, di luar kepala ya, sering saya tanya. Ustaz. Oke, nah nanti belakangnya pakai una sama ina. Nah, yang rofa ini teman-teman pakai una. Dengan Muhadirun. Ya, berarti gimana cara merubahnya? Muhadirun. Muhadirun. Muhaduna. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya ganti dulu. Muha. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan salim. Sebentar saya tulis dulu. Ini yang dimaksud dengan salim. Nah, teman-teman kira-kira untuk kata-kata muhadiruna ini kalau dibandingin sama mufradnya, kira-kira ada yang hilang nggak hurufnya? Maksudnya mim, ha, alif, zot, ro. Kira-kira ada yang hilang nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang Tidak, dinamakan tidak. salim ya Ada. teman-teman ya. Cuma Nah, nambah. sip, ini namanya salim. Selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Jadi, muhadirun hurufnya utuh, sehat walafiat, selamat. Nah, ini ya teman-teman yang namanya salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Jamak ini berarti dosennya banyak. Dosennya menunjukkan laki-laki. Dosennya ini selamat dari apa? Perubahan mufradnya. Nah, ini teman-teman ya namanya jamak mudzakkar salim. Nah, muhadiruna ini lagi-lagi ketika rofa. Nah, tapi kalau yang nasab dan jar kita pakainya muha gimana bilangnya? Hadirin. Oke, nah. Hadirin. Ini nanti ada perbedaannya teman-teman ya sama isi musanna sebentar. Ini teman-teman biar nggak bingung. Nah, jadi kalau jamak mudzakkar salim itu di kasro teman-teman, huruf paling akhirnya. Maksudnya huruf dari isi mufradnya ini kita kasro dulu. Muhadzirina. Kalau isi musanna, oh maaf maaf kok keluar. Sebentar sebentar. Maaf teman-teman. Atas. Sebentar ya keluar. Mana tadi ya? Oke, nah teman-teman jadi kalau misalnya yang usana tadi itu huruf paling akhirnya kita fathah dulu. Baitaini atau kita pakai muhadir aja. Fathah. Muhadiroini itu dua. Muhadir. Tapi kalau kasro Baik. berarti jamak ya teman-teman ya. Saya ulang. Loh ya Allah keluar lagi. Oke, contoh lagi misalnya. Teman-teman bahasa Arabnya dokter itu apa? Dokter laki-laki satu. Tabib. Tabibun. Tabib. Tabibun. Tobibun. Iya. Tabibun. Kalau dua dokter gimana bilangnya? Dua dokter. Habibani. Tabibani. Tobibani. Tabiban. Sekalian Fathah. teman-teman yang nasab dan jarnya gimana? Tobibani dan Tobi. Tabibain. Iya, Ini. Tobibaini. Iya. Tabibaini. Tabibaini. Sekarang teman-teman kita pakai yang jamaknya. Tobi pun jadi apa? Kita pakai mudzakkar salim. Pakai apa? Tobi pun jadi apa? Dikasih una aja. Gimana? Tabib. Tobi Tabibun. una. Una. Iya. Bun. Berarti kalau yang nasab dan jar gimana? Tobi. Tabibin. Iya, gitu ya teman-teman ya. Kalau dibaca aini berarti namanya musanna, kalau belakangnya ina berarti namanya jamak mudzakkar salim seperti itu. Nah, teman-teman, iya, itu aja dulu. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Contohnya tentang dosen ini masih. Misalnya, oke, mengajar bahasa Arabnya apa teman-teman? Oke, yuk, mengajar. Alamak. Allama. Allama. Kita pakai madi ya, biar madinya Allama. sering dipakai juga. Allama bagus. Ikut wazan apa ini berarti? Fa'ala. Fa'ala. Sip. Pakai wazan fa'ala. Iya. Nah, allamal muhadiruna. Iya. Mengajar apa kira-kira dosennya? Mengajar. Mengajar apa? Eh, Bentar. Eh, Muhandasa. Handada. Oh, ngajar teknik. Ngajar ini ya. Lugat Arab lugat salah. Iya. Atau ngajar apa enaknya? Injili. Ya udah teman-teman pakai ya, bahasa aja ya. Ngajar nah, bahasa gitu ya. Lugat Allama. Arabiyah aja dah. Arabiyah. Arabiyah atau lugat Tanya-tanya tapi nggak Injiliziyah. jadi. Iya. Oke. Para dosen telah mengajar bahasa. Oke, nah ini, oke, saya tanya teman-teman ya sekarang ke posisi. Di sini al-muhadir posisinya jadi apa? fa'il. Jadi fa'il. Fa'il ya. Nah, teman-teman kalau nanti jatuh setelah fi'il, teman-teman ini bisa analisisnya ini fa'il ya. Jadi fa'il. Tapi kalau di depan banget ini namanya apa tadi? Teman-teman, mana tadi ya? Kok hilang? Kalau ini namanya apa? Al-baitani ini.
Itu Jadi kalau di depan namanya mubtada, tapi kalau misalnya jatuh setelah fiil namanya fa'il gitu ya teman-teman ya. Oke, saya tanya lagi. Sekali lagi, al-muhadiruna jadi apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Oke. Fa'il. Fa'il itu apa? Rofa, nasab atau jar? Rafa, Rafa, Pak ya, iya. Sekarang saya tanya lagi, tanda rofanya dengan apa? Wow. Bau, Jadi teman-teman ini ya, Benar, wow. wawu gitu aja. Tandanya pakai Liannahu ini. jam'u mudzakkar salim. Kenapa wawu? Karena jamak mudakar salim. Salim. Iya. Ini yang rofa. Sekarang kita pakai yang nasab. Misalnya apa? Dosennya ini jadi objek teman-teman. Kira-kira kalimatnya gimana? Dosennya menjadi objek. Ulimal Muhadirin. La. Oke, mulai ya. Ra'aitul Afan. muhadiron. Oke, apa ya? Hadirin. Muhadirin, lah muhadirat, Iya. muhadirin. Kalau misalnya, benar, biar dosennya nggak dilihat terus ya. Sebentar-sebentar. Oke, membantu dan membantu. Para mahasiswa, oke, para Eh, mahasiswa telah membantu dosen. Nah, gitu. Kita aja ya. Sa'ada yusaidu. Sa'ada. ada, Oke. Mm-mm. Artinya membantu. Sebentar. Sa'ada. Nah, para murid. Nah, kita pakai untuk jamak ya. Jangan pakai jamak taksirnya dulu, teman-teman. Apa kira-kira? Tolibun jadi apa? tulab, walaupun Olibun. tulab, Kita bisa libun, pakai versi atau libuna ya. Iya. Jadi teman-teman jamak ini kita bisa pakai yang mudzakkar salim, boleh pakai yang jamak taksir. Tapi kita di sini mudzakkar salim dulu. Sa'adat tolibuna. Olibun. Mm-mm. libun, ya. Sebentar. Tolibuna, iya. Membantu siapa? Membantu para dosen gitu. Berarti apa? Pakai yang mana? Muhadirun apa Muhadirin, muhadirina? hadirin, Mm-mm. Muhadirin. Pakai muhadirina. Sebentar. ini, Gitu ya teman-teman ya. Sudah kelihatan nampak ya ini perbedaannya ya. Jadi yang pertama ini karena menjadi fa'il dosennya. Kalau yang ini menjadi maf'ul seperti itu. Oke. Terakhir misalnya. Oke, langsung aja ya nggak usah buat kalimat kelamaan. Oke, pakai ma'a. Ma'a itu nanti ini teman-teman ya kata keterangan. Nah, bersama. Berarti kita pakainya apa? Muhadirun apa muhadirina? Jar ya, iya. Jadi kalau setelah ma'a kita hadirin, baca jar ya teman-teman ya. Iya. Oke, langsung aja bersama para dosen nggak tahu ngapain ya. Gitu aja dulu. Oke, kita ya teman-teman ya ini untuk jamak mudzakkar salim. Nah, teman-teman jamak mudzakkar salim itu ada ciri khususnya. Oke, yang pertama, jamak mudzakkar salim itu harus untuk lelaki ya, yang berakal. Nah, jadi ini untuk sesuatu yang berakal. Misalnya nih, kitabun. Boleh nggak saya bilang kitabuna? Boleh nggak? Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh ya lagi. Nggak boleh. Maktabuna. Boleh nggak? Nggak bisa. Nah, makanya kalau ada benda-benda Nggak boleh. teman-teman yang nggak berakal, kita masukkan ke jamak taksir nanti di bawah masih. Gitu ya. Jamak taksir. taksir, Benar. Berarti mudzakkar salim ini khusus untuk yang berakal. Oke, itu yang pertama. Atau misalnya sifatnya berakal, lelaki. Oke, apa aja kira-kira sifatnya lelaki? Sifat sifatlah yang menunjukkan ini. Apa kira-kira? Coba deh. Kopi. Suja. Suja. Boleh. Ya. Boleh. Terus ini ada lagi penyabar apa bahasa Arabnya penyabar? Sifat so Robirun. birun. Oke. Coba Birun. teman-teman kata-kata so birun dirubah ke mudzakkar salim gimana? Kata-kata so birun. So birun. Robirun. Mm-mm. Ketika nasab dan cir gimana teman-teman? Nah, bener. Sobiro ini apa sobirina? Yo, Asobirun. teman-teman. Iya. Muna. Sobirina ya, Laisa sobiro ini. Iya. Nah, teman-teman makanya itu ada ya innallaha ma'as sobirun apa sobirin atau sobiroin. Innallaha ma'as Sobirin. sobirin. Iya. Setelah ma'a kita baca jar. Asobirin. Benar. Sebentar, teman-teman. Gitu ya. Contoh ini sifat sobirun sobiro ini. Nah, teman-teman kemarin kan kita belajar angka ya, masih ingat? Ishruna loh. Angka kan tidak berakal. Kenapa kok ishruna dimasukkan ke situ teman-teman? Kok boleh? Ada yang tahu alasannya? Kata-kata ishruna, salasuna, arbauna.
Kenapa kok kan nggak berakal gitu? Apakah apakah itu namanya jamak mudzakkar salim atau Sifat. namanya lain? Lain. Lain ya. Oke. Eh, Nah, jadi teman-teman, untuk kata-kata yang misalnya sekiranya tidak berakal, loh kok bisa itu? Nah, itu bukan namanya jamak mudzakkar salim. Tapi kalau di istilah bahasa Arabnya itu mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Nah, saya ulang, mulhaq bijam'il mudzakkari salim. Maksudnya disamakan dari segi i'rabnya aja, teman-teman. Iya, jadi nanti ada beberapa kata yang mana Oh, itu dia dia itu nggak berakal tapi diikutkan ke kaidah jamak mudzakkar salim kayak isyruna, sinuna, apalagi itu ya banyak ya kata-kata itu ya kayak alamuna gitu. Oke loh, kok kita malah ke situ? Oh ya, nggak usah itu. Nah, teman-teman gimana untuk jamak mudzakkar salim? Masih bingung nggak? Oke, gini dulu, teman-teman jamak mudzakkar salim Maafkan, tadi yang maafkan. pertama untuk siapa? Oh, syarat pertamanya harus apa tadi? Yang pertama laki. yang harus laki-laki jamak, yang jamak berakal. dulu, iya, jamak dulu. Ya, oke, yang kedua harus laki-laki yang berakal gitu ya. Yang kedua bisa berupa apa tadi? Berakal. Yang ketiga Sifat. sifat, iya. Sifat. Oke, gitu ya teman-teman ya itu untuk jamak mudzakkar salim. Oke, jadi sekali lagi jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak untuk banyak mudzakkar laki-laki yang berakal atau sifatnya lelaki. Salim selamat dari perubahan di bentuk mufradnya seperti itu. Jadi muhadirun ini perubahannya itu nggak Perubahan. jauh beda, iya. Ya. Jadi meskipun ditambah wawun nun atau ya non hurufnya masih utuh ya, masih sehat walafiat. Ada mim, ha, alif, dot, ro gitu. Nah itu untuk jamak mudzakkar salim. Teman-teman boleh lanjut. Boleh. Oke. Nah sekarang, loh ya Allah teman-teman ini baru bahas ini ya kok udah cepet waktunya. Oke oke kita agak ngebut dikit. Nah jamak muannas salim. Nah sekarang ini ya lagi-lagi pengertiannya kayak tadi. Jamak untuk banyak muannas untuk perempuan atau salim apa ini? Kayak tadi ya sama ya. Oke, muannasnya muhadirun apa teman-temanku? Muannasnya muhadirun. Mufradnya dulu, Hadiratun. mufradnya dulu. Hadiratun. Muhadiron. Hadiratun. Iya, muhadirotun. Benar sekali. Oke, muhadirotun. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah, nah jadi nanti ini untuk mu'annas salim ini belakangnya pakai atun. Nah, pakai harokat lagi ya. Kembali ke pakai harokat i'robnya. Atun sama atin ya. Atun ketika rofa, atin ketika nasab dan jar gitu ya. Nah, pakai atun dan atin. Kalau ditanya tandanya bukan pakai alif ya, tapi pakai apa? Pakai dhammah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tanda i'robnya pakai dhamma sama pakai apa ini? Pakai kasro. Gitu contoh. Muhadhiratun. Ayo teman-teman kita rubah ke muannas salim gimana? Muhadhiratun. Jadi apa? Muhadirotan. Hadirat. Duh, pada Anu. tani. Gimana? Hadirat. Wahadiratun. Iya ya. Gini-gini. Hadirat. Teman-teman cara buatnya gini ya. Muhadirat. Taknya kita hapus sebentar ya. Kita hapus sebentar, langsung aja. Kan tinggal gini ya Iya. teman-teman ya. Tinggal muhadhiro. Langsung dikasih atun selesai. Bisa? Coba. Muslimatun jadi apa? Muslimatun. Mm-mm. Langsung ya, jadi oke kayak tadi, taknya kita buang dulu teman-teman. Taknya kita buang dulu, langsung dipasang atun. Itu lagi. Tobi batun jadi apa? Tabibatun. Tabibatun. Iya, terakhir. Oke, satu lagi deh. Misalnya kayak muallimatun jadi apa? Muallimatun. Oke, muallimatuna. Oke, nah ini ketika rofa dia teman-teman. Nah, ketika nasab dan jar, kita pakai atin. Berarti gimana bilangnya? Muha Muallimatin. Tin. Dirotin. Muhadirotin. Iya. Oke, contohnya kita pakai yang ini aja ya. Oke, tinggal kita ganti kosakatanya. Coba mana tadi yang coba mana Sel? Coba teman-teman. Nah, ini kalau misalnya buat perempuan gimana? Kita bilangnya alama atau alamat? Alamat. Alamat. Iya, teman-teman. Jadi ini ya, kalau misalnya dia itu apa sih namanya fiil madi, domirnya di belakang ya. Masih ingat yang kemarin? Kalau fiil madi domirnya di belakang, tapi kalau fiil mudhari domirnya di depan. Mana tadi? Alamat al oh, kok pakai tun? Alamat al muhadiratu al lughata.
Sekarang, nggak apa-apa ini yang bantu murid-murid laki-lakinya nggak apa-apa. Oke, berarti ini jadinya apa teman-teman? Al-muhadirotu apa al-muhadiroti? Al-muhadirat. Oke, yang itu apa ti? Alamat al-muhadiratu. Kenapa kok Muhadirati. ti? Alasannya kenapa? Jadi apa ini? Nasab. Jadi Makmul. Oke, nah makmul ya. jadi teman-teman nah ini ya yang agak istimewa. Jamak muannas salim ketika nasab pakai kasro, bukan pakai fathah ya. Nah ini yang spesial di rumus ini aja. Jadi jamak muannas salim ketika nasab pakai kasro kan kita kemarin ingetnya nasab dengan fathah ya. Cuma kalau di muannas salim ini nasabnya pakai kasro, makanya teman-teman untuk tandanya ini atun atin, nggak ada atan ya. Cuma atun sama atin. Jadi atun itu rofa, atin, nasab, dan jar. Seperti itu. Nah, sama kayak ini berarti ma'a. Setelah ma'a kita baca atu apa ati, teman-teman? Al-ati. Iya, ma'al muhadiroti. Nah, Al-muhadirat. oke. Jadi gini teman-teman. Tadi kan kalau mudzakkar salim harus untuk lelaki berakal ya. Nah, tapi kalau muannas salim ini untuk semua jenis perempuan atau untuk semua jenis muannas, entah itu berakal atau enggak. Nah, di sini misalnya saya punya contoh, saburotun. Boleh nggak saya jamakkan ke dalam saburotun atau saburotin? Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Jadi teman-teman Boleh. yang khusus hanya di jamak mudzakkar salim ya. Untuk jamak muannas salim ini Ya. apa tadi saya bilangnya? Oh ya, untuk jamak muannas salim ini bisa buat berakal, bisa buat yang tidak berakal. Jadi kayak papan tulis, jendela. Jendela itu misalnya kalau kita nggak tahu jamak taksirnya nggak apa-apa, kita buat jamak muannas salim nanti. Oke, kayak papan tulis, mobil, dosen, dokter, insinyur. Nah, itu bisa masuk sini semua ya teman-teman ya. Jadi ini sifatnya lebih umum daripada yang mudzakkar salim tadi gitu. Oke lagi, misalnya teman-teman bahasa Arabnya itu apa sih namanya ya Allah ya Robbi? Sebentar kok saya lupa. Oh ya, itu ini deh teman-teman. Sebentar, sebentar, sebentar. Tidak. Nah, teman-teman suaranya putus-putus nggak? Ya. Aman. Belum. Oke. Tadi misalnya bahasa Arabnya insinyur itu apa teman-teman? Muhandis. Muhandis. Oke. Muhandisun ya? Kalau insinyurnya perempuan satu gimana? Muhandisat. Muhandisan. Satu dulu. Muhandisah. Muhan disatun, bener. Kalau Muhandisah. kalau insinyurnya banyak berarti gimana? Muhan Muhandisuna. perempuan. Muhandisatun. Muhandisat. Iya. Muhandisat. Oke. Teman-teman sepertinya untuk Apa membuat itu? jamak muannas salim ini ya, Mudakar kan? muannas. Oke, teman-teman kalau buat muannas salim ini sepertinya masih ragu-ragu ya. Oke, coba contoh lain ya. Teman-teman kiri cara buatnya sangat mudah ya. Nah, sebentar. Papan tulis saburotun. Gini aja dulu teman-teman biar nanti nggak bingung. Buratun. Nah, kan saburatun gini tulisannya ya. Taknya kita hapus dulu teman-teman. Langsung dikasih alif, kasih tak, selesai. Ah, Saburotun. Nah, lagi mobil apa? Rotun. Mufradnya mobil apa? Tunggalnya. Saya. Saya. Sayyaratun. Saya. Saya. Saya rotun gitu dulu ya. Berarti kalau jamaknya gimana? Kita hapus dulu taknya, kasih al. Saya rotun. Iya, Arotun. saya rotun. Oke. Bisa ya teman-teman ya buat muannas salim ini ya. Jadi kayak gitu, taknya kita hapus sebentar, Insya Allah. kita kasih alif, kita kasih tak. Nah, gitu aja. Untuk muannas salim ini teman-teman masih bingung atau mungkin ada pertanyaan silakan. Barangkali belum jelas untuk yang muannas salim. Ada ini. Silakan Kalau Bapak. dalam fiil jumlah fiilah, Mm-mm. kalau dalam jumlah fiiliyah failnya jamak itu fiilnya itu harus jamak atau enggak lah? Oke, Atau gimana? Kaidahnya. siap. Oke, terima kasih Bapak Ranto. Nah, ini pertanyaan saya tunggu dari
Kemarin-kemarin ya teman-teman ya, cuma emang sengaja belum saya jelaskan gitu. Oke, nah jadi teman-teman, ketika failnya pelakunya itu jamak atau musanna, ini fiilnya tetap mufrad ya. Kalau kaidah bakunya dia itu mufrad. Yang sama itu hanya mudzakkar muannasnya aja. Kayak ini tadi. Alamat al muhadiratu. Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki ikut mudzakkar juga. Alamal muhadiruna. Nah, kalau musanna juga gitu. Alamal muhadironi. Jadi kesimpulannya untuk fiil dan fa'il ini ketika fa'ilnya jamak, fiilnya tetap mufrad ya teman-teman ya. Ini sering ditemui misalnya di soal TOEFL atau di soal ujian-ujian gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita kalau ada jawaban kayak gini, pilihan kayak gini, kita pilih yang mufrad, mudzakkar. Kalau misalnya failnya mudzakkar, kalau failnya muannas pakai muannas juga. Gitu ya. Cuma nanti ada juga nah. Jadi teman-teman gini, di qaid itu atau di kaidah bahasa Arab itu setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Cuma untuk kaidah bakunya atau kaidah umumnya seperti ini. Ada juga yang bilang kayak gini, misalnya nanti kita, oh, mereka pakai versi jamaknya. Alamnal muhadiratu itu juga ada, tapi jarang sekali dipakai. Nah, itu nanti kalau di Alfian namanya lugo akalunil barohith kalau nggak salah ya. Itu di bab agak depan-depanan. Nah, jadi Bapak Ranto nanti pakai yang mufrad aja ya, ketika nanti failnya jamak seperti itu. Gimana Bapak Ranto? Kita paham tuh nah. Gimana Bapak? Maaf nggak dengar. Dia aman dan aman, paham tuh. Oke, Alhamdulillah. Tadi Kak Meladi kayaknya angkat tangan mau bertanya atau gimana? Atau masih apa? Silakan Kak Meladi. Mau bertanya, Oke, silakan. bertanya saja. Tafadhol. Eh, eh, apa saja untuk misalkan pernah dengar tuh saja, misalkan gini, eh, wali jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati itu gimana Ustaz? Oke, siap. Nah, tadi ada sebelum jami'i itu ada lam Bapak ya. Ada lam. Lam itu huruf jar. Makanya nanti dibaca versi jar semuanya. Li jami'il muslimina. Nah, itu nanti kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Nah, itu nanti iya ada pembagiannya nanti, ada pembahasannya. Jadi musliminnya mukmininanya itu kita baca jar pakai versi yang ya nun bukan yang alif wow, bukan yang wawu nun gitu Bapak. Jadi oke kita tulis ya. Gini gini gini. Jadi ini diawali oleh lam ini. Nah, ini dinamakan lam huruf jar. Nah, makanya ini jami'i kita baca kasro dulu. Jumlah ismiyah ya. Kalau ini belum jumlah Bapak ya. Kalau li-nya aja. Oke, li jami'i al muslimina. Sebentar. Nah, ini kalau kita ini Bapak ya kalau kita potong-potong li jami'i ini huruf jar maka jami'i kita baca kasro. Nah, sekarang jami'inya ketika ada kalimat lagi belum putus, ini namanya mudhof kalau nanti ya ada babnya teman-teman. Ini namanya mudhof al muslimina namanya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih kita baca jar. Makanya kita nggak pakai muslimuna tapi pakai muslimina. Gitu ya Bapak Meladi ya. Syukron Ustazah, syukron. Afwan wa iyak. Ada lagi teman-teman atau kita lanjut dulu? Tinggal satu ini, tinggal jamak taksir. Boleh lanjut? Ya, Lanjut ya. Lanjut, Iya. lanjut. Nah, teman-teman, ini yang terakhir jamak taksir. Nah, ini yang belum bisa ditebak sampai sekarang ya. Oke, jamak taksir. Oke. Lagi-lagi kita Ya, artikan ada dulu. rumus. Bener. Jamak artinya apa dulu? Jamak banyak ya. Kalau taksir artinya apa? Dari kasaro yukasiru Ya, siron. Apa itu artinya taksir? Oh, Ya, pecah, pecah. bisa di pecah atau Kosong. berantakan gitu aja ya gampangannya ya teman-teman ya. Kok bisa pecah? Nah gini contohnya. ya. Nah ini teman-teman benda-benda yang nggak berakal tadi rata-rata masuk sini ya rata-rata. Coba buku bahasa Arabnya apa? Buku mufradnya dulu. Satu buku apa? Tabun. Kitabun, tabun Kitabun. kitabun, atau Bun. kitabun. Nah, berarti jamaknya Boleh. apa? Teman-teman ada yang tahu jamaknya buku ini apa kira-kira? Kutubun. Itu bun. Kutubun. Kutubun. Ya ini kutubun. yang dinamakan taksir teman-teman. Taksir itu lawan dari salim ya. Kalau salim tadi kan harus selamat ya. Tapi kalau ini pecah berantakan. Nah, kira-kira teman-teman kita pun ke kutubun Ya, hurufnya berantak. utuh atau berubah?
Berubah ya. Berubah. Alifnya hilang, Rumah. harokatnya berubah. Iya, kitabun ke kutubun. Contoh lagi misalnya pena bahasa Arabnya apa? Pulpen. Kolamun. Kalamun. Jamaknya Qalamun. apa kira-kira jamaknya? Aklam. Kalamun. Ini malah ketambahan. Dari mana ini Ah. alifnya gitu ya? Nah, ini dinamakan taksir ya teman-teman ya. Jamaknya itu pecah, berantakan gitu. Dimai. Nah, ini yang dinamakan Lah. taksir. Nah, teman-teman, ah, jadi sebenarnya jamak taksir itu ada wazannya teman-teman. Cuma semuanya nggak bisa, nggak semuanya bisa diterapkan. Sampai makanya itu teman-teman untuk kita tahu jamak taksir, kita butuh hafalan, sering-sering buka kamus seperti itu ya. Jadi emang apa ya? Ada rumusnya cuma sampai sekarang pun belum apa ya belum bisa dikatakan yang paten gitu belum. Jadi makanya teman-teman untuk jamak taksir ini emang harus sering-sering apa ya baca-baca atau latihan-latihan gitu ya. Atau misalnya buka kamus. Nah sekarang itu juga ada kamus online. Misalnya nih teman-teman, klik kitabun, nanti itu ada versi jamaknya sendiri gitu. Kitabun, jam'uhu, kutubun kayak gitu. Nah, jadi nanti apa ya? Kalau sekarang kalau cari jamak itu udah sangat mudah atau teman-teman bisa beli kamus jamak taksir sekarang juga di apa itu di online store itu juga banyak banget tentang itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini jamak taksir ada wazannya. Cuma apa ya? Lagi-lagi kita butuh hafalan. Jadi Berarti nggak paten semuanya ya. bisa dilakukan. Bener Bapak. Dapatan. Benar misalnya ya itulah pokoknya wazannya tuh banyak sekali cuma ya gitu kadang misalnya ini memenuhi syarat tapi dia nggak Ada bisa rumus. dimasukkan ke wajan ini benar. Nah makanya kita ya teman-teman ya untuk jamak taksir ini emang kita nggak bahas secara mendalam soalnya emang ya begitulah. Nah untuk jamak taksir ini kayak isim Ada mufrad ya rumus. teman. Jamak taksir ini seperti isim mufrad ketika rofa dengan dhamma ketika nasab dengan apa teman-teman isim mufrad itu tadi Ya. Fathah. fathah iya ketika apa itu Fathah. Masa fathah. ketika jar dengan apa? Jar. Kasroh. Gitu ya Kasroh. teman-teman ya. Nah ini sama persis kayak isim mufrad gitu. Contoh misalnya, oke, oke, gini, 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 gini. Contoh, buku, buku-buku itu banyak. Gimana bilangnya? Buku-buku itu banyak. Kutubun kasiratun. Kutubun Oh ya, kasih. Oh, kita pakai jumlah ismiyah. Nah, kalau di kasih. depan dikasih apa yuk? Coba tadi. Kalau di depan dikasih apa? Mubtada. Hadal kutubu Al. Al. kasiratun. Mm-mm. Al-kutubun. Nah, jadi kalau Hadal mubtada kutubu tanpa hada nggak apa-apa ya kak ya. kasiratun. Nah, al-kutubu. Al-kutub. Nah, ini teman-teman kenapa? Kok saya baca Ada kasih rotun? Kenapa ini? Boleh nggak saya baca kasih rotun? Al-kutubu kasih. Ini Boleh, boleh, sebenarnya, boleh, ini boleh. sebenarnya sudah pernah saya singgung dulu di halako satu. Nah, jadi Boleh. teman-teman, Enam. likuli jam'in, Hujam'in mu'annasin, mu'annasur. wiru akil, mufradun, mu'annasun. Gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap jamak yang tidak berakal, itu namanya mufrad, mu'annas. Makanya pakai kasih rotun. Seperti itu ya. Nah, jadi misalnya nih, di depan saya pengen pakai hadza atau hadihi yang benar. Kalau ini, misalnya, saya pakai hadza apa hadihi, teman-teman? Kalau al-kutubu, Hadihi. hadihi ya, iya. Jadi pokoknya Hadihi. nanti entah nanti di Hadihi. isim isyarohnya, Kutubun kasih. entah itu di isim musa, oh, entah itu nanti di isim isyarohnya, atau di isim apa itu, teman-teman? Isyarah, satunya isyarah itu apa? Ya Allah, kok saya lupa. Isim mausulnya, itu Istifham nanti ya. itu nanti ini ya teman-teman ya berubah menjadi mufrad muannas apabila bertemu jamak yang tidak berakal seperti itu. Al-kutubu katsirotun iya. Nah, sekarang contoh yang nasab meminjam bahasa Arabnya apa meminjam? Ista'aro fi'il mudhari'nya apa teman-teman? Yasta'iru. 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 Oke, yasta'iru. Yang meminjam itu murid aja. Oh, muridnya berapa ini kira-kira ya? Ah, muridnya banyak deh. Nah, ini teman-teman, ini ada jamak taksirnya ya atau tadi selain atau libuna, boleh kita baca apa? Tolibun, tolibun. Atul. Tulab. Tulab. Ini teman-teman yang Tulab. tadi ya. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak ada pola una inanya, berarti dia jamak taksir ya. Gitu aja gampangannya. Kalau ada Nah, jamak tapi nggak berpola, maksudnya nggak yang selain una sama ina, berarti namanya jamak taksir. Tuh, sebentar, mana sih ini lagu saya? Oh ini. Ah, dibaca apa ini ya? Stairu atul labu apa atul laba apa atul labi? Tulabu. tulabu. Mbak. Betul. Iya, tulabu. Terus dibaca apa? Al-kutuba apa al-kutubi apa al-kutubu? Kita mbak. Kutuba.
Kutubah, bagus. Terus di perpustakaan bahasa Arabnya apa teman-teman? Di perpustakaan. Fil maktabati. Iya. Fil Film maktabati. Benar Maktabat. sekali. Oke. Sip. Nah, sekarang ini teman-teman ya coba. Oh, sekarang kita tanya yuk. Yastairu kalimat isim fiil atau huruf? fiil. Kata kerja ya ini ya, meminjam. Nah, kalau fiil berarti madhi, mudhari atau amr. Pertanyaannya bertingkat terus. Sore. Mudhari. Sore. Ciri-ciri mudhari'nya apa teman-temanku? Huruf mudhara. Ah, Ada huruf mudhoro'a. Sekarang yastairu ini kira-kira muta'addi atau lazim? Kira-kira. Lazim ya. Lazim. Bentar. Teman-teman, ada maf'ul nggak di sini? Kalau ada maf'ul, apakah boleh lazim? Ayo, coba. Murid-murid. Oh, Iya, ada maf'ul binya. Nah, teman-teman kalau ada isim yang dibaca nasabnya ini berarti muta'addi ya, teman-teman ya. Kan gini, murid-murid sedang meminjam. Meminjam apa? Oh, ini jadi maf'ul ya. Jadi saya ulang ya, stairu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Selanjutnya yastairu itu kira-kira kalimatnya mujarot atau mazid yang benar. Yastairu. Mazid Masjid. ya. Masjid. Ikut wazan apa teman-teman? Kira-kira wazannya. Ala yastaflu. Bagus, bagus. Jadi, ya. Jadi teman-teman, kalau ada hamzah sintak di depan, langsung aja ya yasta. Oh, langsung aja istaf'ala, yastaf, ilu. Berarti hurufnya ada berapa? Ada 5 atau 6? Totalnya ada 5 atau 6 berarti? 6 ya, iya. Oke, lanjut. Sekarang teman-teman, atulabu. Nah, ini pertanyaannya juga bertingkat lagi ya. Atulabu, kalimat isim fi'il atau huruf? Tim. Isim. Kalau isim cirinya dengan apa? Cirinya dengan apa? Alif Lam. Iya. Sekarang, kira-kira atulabu ini mufrad, oh maaf, mu'rab atau mabni? Nah, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Iya ya, mu'rab. Kalau mu'rab itu, sebentar, ini kedudukannya jadi apa dulu teman-teman? Atulabu ini. Simpaknya. Fa'il. Oke. Nah, teman-teman gini ya, beda ya antara isim fa'il sama fa'il. Kalau kedudukan kita bilangnya fa'il. Isim fa'il nanti insya Allah kita bahas kapan-kapan ya. Iya. Saya ulang ya, atulabu kedudukannya jadi apa? Fa'il. Fa'il. Nah, bidunil ismi. Oke, fa'il. Fa'il itu irobnya apa? Rofa, nasab, atau jar? Fa'il. Rofa. Kita kemarin udah kenalan ya kalau Fa. fa'il, rofa. Kalau maf'ul, nasab gitu ya. Oke, sekarang tanda rofanya dengan apa teman-teman atulab ini? Tanda rofanya. Doma. Doma. Kenapa domah? Sama itu. Alasannya kenapa? Ini jenisnya apa tadi atulab ini? Jamak taksir. Nah, alasannya karena jamak Ini jamak taksir. Li'annahu jamak Iya, taksir. li'annahu jam'ut taksir, benar sekali. Taksir. Oke, ini sama ya, al-kutubah mu'rab atau mabni berarti? Mu'rab. Rob, iya. Kita skip. V, oke. Oke, sudah. Kita ya teman-teman ya. Jadi ini materi tentang Mu'rab mabni, ya Allah. Ini kita baru 1 jam hanya membahas ini aja ya. Hanya berapa bagan tadi ya, sebentar. Kita cek dulu. Insya Allah kita ganti nanti. Sebentar. Oh, mana tadi ya? Oke. Nah, teman-teman, ini kita baru bahas sampai sini. Tadi mana ya? Kok hilang. Nah, kita Di hari ini atasnya. baru bahas yang ini dulu. Nah, besok Ah, kita ke ini. fiil ya. Besok kita bahas fiil sama ini ya, yang sini. Nah, ini juga ketemu isim fiil yang kayak dulu ditanyakan Kak siapa ya waktu itu ya, saya lupa. Nanti ketemu di sini semua. Oke. Jadi teman-teman nggak apa-apa ya malam ini baru bahas bahkan yang ini gitu. Soalnya tadi niatnya saya mau ngebut gitu ya, cuma khawatirnya teman-teman malah ini bingung gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya pelan-pelan dulu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, hal indakum soal ada pertanyaan sebelumnya?
Untuk materi oke loh. Ada Kak Rifda, silakan Kak Rifda. Kak Rifda atau Ibu Rifda silakan boleh open mic-nya. Oke, silakan. Ustazah. Mm-mm. Kan itu ada contoh tolibun gitu kan. Iya, Tolibun itu jamaknya bisa pakai jamak taksir dan jamak mudzakkar salim gitu. iya Nah, itu benar untuk sekali. penggunaannya ada ketentuannya atau terserah gitu. Eh, untuk yang setahu saya itu kayaknya Maksudnya boleh dua-duanya Kakak. digunakan jamak taksir pas kapan gitu. Iya. Jadi ini ya, bebas Gimana sepertinya sih? bisa dua-duanya. Kita bisa pakai tulap, bisa pakai tolibuna. Berarti Cuma yang sering dipakai itu yang ini, yang tulap ya kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kalau misalnya ada dua duluan Zah. kayak gitu, iya, kita pakai yang sering didengar aja Kak gitu. Tapi sama aja artinya nanti. Ada lagi teman-teman? Silakan. Apa sudah? Afwan wa iyak. Ada lagi teman-teman? Atau cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Eh, Ya, sudah sangat ini malam. belum selesai juga isimnya juga belum selesai nih Ustazah. Yang mana Bapak? Kan Eh, ada Mu'tal, Ghairu. Itu kan belum selesai oh juga sih iya. mungkin Oh besok. iya benar Yang sekali. isimnya kan belum selesai, yang mufrad. Oh iya ya Allah. Mu'tal, Ghairu Munsharif, Asmaul Khamsah. Oke oke Itu oke. besok mungkin bisa dilanjut kalau memang Besok belum aja selesai. ya. Iya saya lupa. Tadi nggak lihat bagannya. Oke. Ini besok ya teman-teman ya. Insya Allah besok. Nanti tolong diingetin ya yang bagian-bagian ini. Oke. Oke deh. Sebelum kita akhiri banget coba. Tadi yang berubah namanya apa teman-teman? Mu'rab atau mabni? Yang berubah. Oh, Rob, Ya nah. Mu'rab kalau di isim itu bisa di isim mufrad, bisa di isim musanad dan bisa di isim jamak. Nah untuk yang mu'tal sama munsorifnya insya Allah besok gitu. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin oke. cukup pertemuan kita malam ini. Maaf ini saya overload 6 menit. Ya teman-teman maaf. Jadi ini mengganggu waktu istirahat teman-teman. Nah, mungkin malam ini yang menutup pelajaran siapa ini? Sebentar. Oke, Bapak Salih deh silakan. Tafadhol. Ikhtatim ad-dars hadi laila. Ikhwan wal akhwat, ya bina nakhtatim hadhihi dirasah fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Wa ilaha illa bihamdika anta. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain menyalakan kamera. Oh ya, teman-teman nanti kita bacanya wadu'a kafaroti ya, karena menjadi mudhof ya. Buat teman-teman semua juga. Wadu'a Ah, kafarotil majlis. Oke. Oke, silakan teman-teman. Oh ya, kemarin saya belum kirim ya itu ke grup ya Allah. Sampai ini lupa lagi kan. Yang itu yang doa. Oh, cara membuka dan menutup buat teman-teman yang baru. Oke, tayyib. Wahid isnani salasah. Maratan sania. Wahid isnani salasah. Baik, syukran jazilan ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,